Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Kejadian atau awal kejadian dalil adanya Tuhan. Yang di kitab suci itu ayat, dan yang disebut dalil itu langit bumi beserta semua isinya. Ayat berhadapan dengan kitab sucinya, sedangkan dalil berhadapan dengan kalam qadim atau sebelum dalil diciptakan yang ada hanya Tuhan. Yang disebut maha awal yang tidak ada permulaannya, kalau digabungkan dengan Tuhan maha akhir yang tiada penghabisannya, yang berarti menghasilkan kata Tuhan maha menyempitkan semua ciptaannya. Lalu apa dulu yang diciptakan Tuhan yang lebih dulu? Kami tidak membahas seperti yang diteorikan keagamaan. Itu kalian lebih paham karena kalian lebih pandai dari kami. Yang kami bahas atas dasar dalil yang menyebutkan langit, bumi, dan semua isinya. Tentunya yang diciptakan dulu langit yang lebih dulu, lalu buminya, atau juga planet-planet yang lainnya, meliputi matahari, bumi, bulan, dan bintang-bintang dan lainnya, baru penghuninya. Di 20 sifat wajib bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib wujud, wajib kidam atau duluan, wajib bako atau kekal. Zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib mukhalafatul lil kawadisi, atau zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala wajib berbeda dengan zatnya makhluknya. Dan ini menjadi intinya tauhid. Kalau di ayat sebagai seruan ayat, sama dengan jangan samakan, jangan sekutukan Tuhan dengan makhluknya. Kalau yang kalian anggap Tuhan masih bersifat sama dengan makhluk, itu pasti makhluk yang kalian tuhankan. Kalau di kitab suci sebelum Al-Quran ada, disebutkan awal kejadian itu firman, yang berarti tidak ada firman yang menyerupai, menyamai kitabnya atau Alkitabnya, apalagi melebihi Alkitabnya. Orang yang beranggapan nabinya sebagai Tuhan itu orang yang ingkar dengan kitab sucinya, atau disebut kafir. Yang disebut kafir itu orang yang tidak percaya atau tidak beriman, dan orang yang percaya disebut beriman. Begitu juga disebut non-muslim. Pertanyaannya, apa orang Islam semua muslim? Lalu bagaimana dengan orang yang menyekutukan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zatnya makhluk, seperti yang bertauh, yang bertuhankan, yang beranggota badan dan bertempat? Sedangkan zatnya Tuhan sebelum tempat diciptakan sudah wajib ada atau wujud, dan zatnya maha kekal atau tidak berpindah-pindah atau mengecil atau membesar. Zatnya wajib berbeda dengan makhluknya. Sebelum ingin mengenal zatnya Tuhan, kenali zat diri kalian sendiri agar tidak gagal paham. Diri manusia ada dua sisi yang disebut jasmani dan rohani. Yang gagal paham kebanyakan menganggap ruh dengan Tuhan disamakan, entah ruh siapa saja, bisa jadi ruh nabinya atau bahkan nabinya atau Nabi Adam. Ruhnya ada juga
Ada juga alam malakut atau alam yang kelihatan serba putih, yang ini terjadi pada orang yang melakukan ritual, akan tetapi tidak ada pondasi ilmu tauhid dan sifatnya dapat dijangkau pikiran, dibayangkan. Zatnya Tuhan hanya dapat dipahami oleh rohani. Bila salah iman, amal ibadah, wassalam.